Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari pisal asma'i wa sifati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa di majlis yang sederhana ini. Mudah-mudahan dengan keikhlasan dengan keikhlasan kita untuk datang, bukan untuk datang ke rumah saya sebenarnya, tapi datang untuk menuntut ilmu, maka mudah-mudahan karena ikhlas tersebut Allah gugurkan dosa kita ketika keluar dari majelis ini. Karena memang Rasulullah SAW sudah janjikan, orang yang duduk dalam satu majelis ilmu, yang di majelis ilmu itu dipelajari ilmu tentang Tuhan atau makrifat kepada Tuhan atau mengenal Tuhan, maka orang keluar dari majelis tersebut Allah gugurkan seluruh dosanya. Jadi luar biasanya majelis ilmu tersebut. Maka itu sebenarnya, maka mudah-mudahan kita ini sampai mati nanti istiqomah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan janji Allah mati dalam keadaan iman yang sempurna. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan nur daripada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebenarnya malam hari ini kita ingin melanjutkan kajian tentang haji, karena kemarin terakhir yaitu tentang zakat tersebut. Dalam kajian haji ini sebenarnya orang yang sudah pernah pergi haji atau yang belum pernah pergi haji, orang yang pernah pergi haji tapi lupa mempelajari hakikat haji tersebut, maka ketika dia mempelajari hakikat haji tersebut, maka mudah-mudahan hajinya itu jadi haji mabrur. Tapi kalau seandainya, mohon maaf Bapak Ibu, karena kita sudah 1 tahun mengaji, orang yang pergi haji tapi tidak paham dengan syariat dan hakikat haji, hajinya itu tidak mabrur. Kalau dia tidak paham ilmu syariat hakikatnya, maka itu wajib orang itu mempelajari ilmu haji tersebut, syariat dengan hakikat. Nanti insya Allah kita akan ketemu nanti rukun haji itu nanti secara hakikatnya yang mana nanti. Maka itu mudah-mudahan orang yang sudah pernah pergi haji itu, kalau seandainya dia lengkapi, nanti dia iringkan balik dulu syariatnya pernah dia buat kakinya menjajak ke tanah suci Mekah sana, lalu dia paham dengan yang hakikatnya, maka mudah-mudahan dia jadi haji yang mabrur. Tapi sebelum kita membahas tentang sama Umi belakang ya, sama Umi. Tapi sebelum kita membahas tentang haji ini, saya sebenarnya ingin istilahnya itu sharing kepada Bapak Ibu semua. Banyak orang menyangka bahwa orang yang alim itu, para ulama yang dekat dengan Tuhan tersebut, banyak orang menganggap dia itu seharian duduk di atas sajadah. Ada juga dia bilang, oh orang alim itu, kata dia, 1 harian tak pernah lepas tasbih di tangannya. Ternyata tidak juga rupanya. Ternyata orang alim itu bukan berarti dia duduk di dekat 24 jam itu duduk di atas sajadah. Bukan 24 jam itu tangannya tasbih saja. Bukan itu sebenarnya ternyata orang yang alim tersebut. Saya punya guru di Tembilahan itu, sekarang dia punya pengajian, jamaahnya itu sampai 30.000 yang hadir. 1 minggu 2 kali pengajian. Antara laki-laki dengan perempuan pisah. Laki-laki 15.000, perempuan 15.000 lebih yang hadir. 1 minggu 2 kali. Setiap kali pengajian tidak pernah kurang jamaah, sampai 15.000 ke atas. Buka lahan baru penuh, buka lahan baru penuh. Tapi guru ini setiap kali pengajian hari Minggu dengan hari Sabtu. Hari lain kemana dia? Hari lain dia berkebun. Jadi orang menyangka para ulama yang dulu yang hebat-hebat itu, yang dekat dengan Allah itu, dia nyangka 24 jam itu setiap hari itu duduk di atas sajadah. Ternyata tidak juga. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa dia sampai bisa begitu dekat dengan Tuhan? Kenapa sampai dia begitu hebatnya keilmuan dia sampai menjadi alim luar biasa? Oh, ternyata rahasianya itu adalah ternyata dia beramal itu dengan amalan yang istimewa rupanya. Jadi
Kalau kita nih mau jadi yang istimewa, berteman mesti berteman dengan orang yang istimewa. Beramal pun beramal dengan yang istimewa. Baru nanti kita bisa jadi yang istimewa juga. Bagaimana caranya supaya amalan itu istimewa? Maka sebenarnya supaya amal ibadah itu istimewa, maka wajib orang iringkan syariat dengan hakikat. Kalau tidak beriringan, percayalah, kalau tidak beriringan antara syariat dengan hakikat, syariat saja yang dibuat, maka ibadah itu cantik di mata manusia saja. Di mata Tuhan cacat. Kalau buat yang hakikat saja, di mata Tuhan dia sempurna, di mata manusia cacat. Contoh misalnya, saya bulan Ramadan ngaji saya dari pagi sampai sore. Pak Haji bakal bilang, kata Pak Haji, wah hebat kali Pak Sabri ini katanya. Ngaji dari pagi sampai sore kata dia. Di mata Pak Haji hebat, di mata Tuhan belum tentu hebat. Kenapa? Karena saya mengharapkan pujian dari Pak Haji. Mengharap dipuji oleh tetangga, oh saya ini alim, oh maka di mata Tuhan cacat, di mata manusia sempurna. Anggap seandainya saya ibadah saja dengan Tuhan, tak keluar rumah lagi. Di mata Tuhan sempurna, di mata manusia saya cacat. Kenapa? Bertegur sapa tidak, menegur orang tidak, ada orang kemalangan tidak pernah datang, ada orang meninggal tak mau ikut membayangkan. Maka di mata manusia saya cacat, di mata Tuhan sempurna. Maka untuk sempurna di mata Tuhan dan di mata manusia, syariat dengan hakikat ini wajib diiringkan. Termasuk nanti ibadah haji ini. Kalau seandainya ini Bapak Ibu, kabar gembiranya, seandainya Bapak Ibu karena mungkin ada hal tertentu, mungkin finansial, mungkin ada kondisi lain, misalnya sakit, tidak sampai kaki kita ini menjajakkan ke tanah suci Mekah sana, dengan paham Bapak Ibu secara hakikatnya haji ini, maka dapat pahala haji itu sama seperti orang yang pergi haji tersebut. Luar biasanya haji secara hakikat tersebut. Dan lebih luar biasa lagi, kalau orang pergi ke tanah suci Mekah tapi dia paham syariat dengan hakikatnya, jauh lebih luar biasanya. Maka itu antara syariat dengan hakikat ini mesti wajib kita pahami. Itu yang pertama. Yang kedua, saran saya Bapak Ibu, kalau kita sudah berumur ini, umur sudah 40 tahun ke atas, beramallah dengan amalan yang istimewa lagi. Jangan sekedar amalan yang biasa lagi. Kenapa? Kenapa para ulama itu dia begitu dekat dengan Allah? Karena amalannya amalan istimewa. Coba misalnya, kira-kira Bang Nopiar sanggup tidak satu hari itu, satu malam ini zikir tasbih misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 2 juta kali? Kira-kira sanggup tidak? Tak sanggup. Tapi ternyata para ulama itu ada memberikan amalan yang dia dapatkan dari sirnya Rasulullah, dia dapatkan dari hadis-hadis Rasulullah. Orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidan samadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali, sama dia membaca tasbih tadi 2 juta kali. Jadi luar biasanya. Jadi Bapak Ibu tinggal baca aja 11 kali satu hari, atau mau banyak lagi setiap habis sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidan samadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali, sama baca tasbih 2 juta kali. Jadi luar biasanya. 11 kali kita baca, sama bandingannya ada orang yang baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 2 juta kali dia. Lalu bangga besok pagi, oh saya malam tadi alhamdulillah katanya 2 juta kali saya tasbih, kata dia. Ada orang yang membaca 11 kali saja, mau tidur dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidan samadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan 11 kali, maka sama bandingannya dengan dia bertasbih sebanyak 2 juta kali. Maka itu saran saya Bapak Ibu, jangan lagi sekedar tasbih yang biasa, tapi beramalah dengan amalan yang istimewa. Sehingga apa? Ketika kita beramal dengan amalan istimewa tersebut semakin banyak, maka muatan dipandang oleh Allah semakin banyak amal kita tersebut. Dan masih banyak lagi sebenarnya amal-amal itu yang kita sekali baca sama nilainya dengan ratusan ribu kali baca. Contoh misalnya salawat Nabi. Kalau misalnya kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita baca 1 kali. Tapi kalau kita baca salawat Imam Ash-Shazili, misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nurizzati wa sirisari bisaril asma'i wa sifati, 1 kali kita baca salawat itu sama nilainya 100.000 kali salawat biasa.
Jadi dengan satu kali kita berselawat seperti itu, maka nilainya sama orang berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100.000 kali. Jadi bayangkan, jadi kalau kita sudah berumur, maka amalkanlah dengan amalan yang istimewa, yang satu kali baca dia punya kelipatan sampai 100.000 kali kelipatan. Maka sebenarnya itulah sebenarnya rahasia para ulama-ulama dahulu. Kenapa mereka begitu cepat dekat sampai kepada Allah, bahkan begitu cepat sampai bertemu dengan Allah? Karena bertemu dengan Allah itu bukan ketika kita sudah mati. Hari ini pun wajib kita sudah bertemu dengan Allah. Dalam sembahyang tidak bertemu dengan Allah, batal sholatnya. Kalau tak bertemu dengan Allah, batal sholatnya. Maka itu banyak orang sembahyang tapi sebenarnya dia tak sholat. Kenapa? Karena dalam sembahyang itu sebenarnya dia tidak sholat. Dalam sembahyang itu dia tidak berjumpa dengan Allah. Apa untungnya orang yang berjumpa dengan Allah? Ini untungnya. Saya sering menggambarkan kepada Bapak Ibu, bahkan di kampus pun saya sering menggambarkan, ambil jangan 10, ambil 50 tinta hitam yang pekat, lempar ke tengah lautan yang luas. Apa yang terjadi? Tinta hitam yang pekat itu pada akhirnya akan kembali suci, bersih dia. Kenapa? Karena luasnya air lautan tersebut yang tiada batas. Lempar 100 drum tinta hitam yang pekat, maka 100 drum tinta hitam yang pekat itu pada akhirnya akan bersih, suci. Kenapa? Karena luasnya air lautan. Tapi jangan coba untuk melempar satu gelas minyak segelas ini pun minyak jangan coba lempar. Kenapa? Karena minyak itu tidak akan pernah menyatu dengan air tersebut. Bawa 100 drum dosa kita kepada Allah, kalau berjumpa dengan Allah yang maha suci tersebut, maka dosa kita itu pun akan hilang, akan bersih. Maka itu orang syariat, mereka kalau hanya syariat dengan syariat buta, mereka tidak akan berjumpa dengan Allah dalam ibadahnya tersebut. Maka itu orang makrifat itu beruntung luar biasa. Apakah orang makrifat itu dia tidak berdosa? Berdosa juga. Karena yang maksum itu cuma Rasulullah saja. Manda yang tak baik dapat dosa juga. Buat apa maksiat dapat dosa juga. Cuman bedanya ketika orang makrifat itu bawa dosanya bertemu dengan Allah, maka dia langsung diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena berjumpa dengan Allah. Orang syariat, karena dia tidak kenal dengan Tuhan, ketika bawa dosa yang banyak tersebut, dosa itu tidak terhapuskan. Kenapa? Karena dia tidak berjumpa dengan yang maha suci tersebut. Maka itu beruntung orang yang berhakikat dan ma'rifat. Kenapa? Karena dia berkenal dengan Allah tersebut. Maka itu Bapak Ibu, sudah banyak cerita-cerita ulama-ulama dahulu yang mereka dahulu awalnya dengan dosa yang banyak sekali, tetapi ketika mereka mempelajari ilmu hakikat ma'rifat tersebut, mereka menemukan satu titik kebenaran pada ilmu hakikat ma'rifat tersebut. Sehingga apa? Sehingga mereka tahu rahasianya. Sehingga ketika mereka beramal ibadah, sedikit pun mereka tidak pernah ragu bahwa mereka yakin apapun ibadah yang mereka lakukan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka kenal dengan Allah yang ahad tersebut. Maka itu sebenarnya mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat sampai haji yang ingin kita pelajari ini juga dalam rangka untuk ma'rifat kepada Allah tersebut. Maka itu nanti insya Allah kita akan ulang balik nanti kajian ini 2 kali, baru nanti kita akan pindah ke kitab hakikat ma'rifatnya langsung. Agar apa? Agar nanti ketika kita mencoba untuk mengenal Allah tersebut, kita tidak terkejut dia. Karena apa? Karena kita sudah mulai dengan syariat, dengan hakikat ibadah yang diiringkan antara syariat dengan hakikat. Mana contohnya? Saya ingin contohkan kepada Bapak Ibu semua. Orang yang kenal dengan Allah dengan orang yang tidak kenal dengan Allah itu, mana bukti nyata bahwa dia itu tidak merasakan kesan ibadah yang tersebut? Contoh begini, kalau misalnya saya sebut harimau, ada tidak antara Bapak Ibu yang takut? Tak ada yang takut. Kenapa? Karena saya sebut nama. Tapi coba ketemu dengan harimaunya langsung, tak perlu sebut namanya, Bapak Ibu pasti akan takut, pasti akan gemetar. Kenapa? Karena bertemu dengan yang punya nama.
Kalau saya sebut misalnya api, ada tidak Bapak Ibu yang panas? Tak ada yang panas. Kenapa? Karena saya sebut namanya. Tapi kalau Bapak Ibu bertemu dengan api itu, tak perlu sebut namanya, Bapak Ibu akan panas terbakar. Kenapa? Karena bertemu dengan yang punya nama. Maka itu wajar ada orang yang menyebutkan di lidahnya Allah, Allah, Allahu Akbar, tapi sedikit pun tidak ada getaran dalam hatinya. Kenapa? Karena dia menyebut namanya, tidak bertemu dengan yang punya nama tersebut. Maka itu wajib kita kenal dengan siapa yang punya nama Allah tersebut. Setiap-tiap nama pasti punya pemiliknya. Nama saya Sabri Saleh Anwar. Mana duluan yang ini dengan Sabri Saleh Anwar? Duluan yang ini. Sabri Saleh Anwar itu belum datang. Jadi ketika yang ini lahir, sebulan setelah itu baru bapak emak saya bilang, oh kata dia, kasihlah nama anak ini Sabri Saleh Anwar nanti, agar nanti kalau ketemu dengan Bang Afrizal, katanya mudah Bang Afrizal manggil, kata emak saya. Kalau ketemu dengan Pak Haji nanti biar mudah Pak Haji manggil, kasih nama Sabri Saleh Anwar. Jadi Sabri Saleh Anwar itu belakangan datang, setelah ini datang. Sama juga dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus, itu juga sama. Jadi Allah sampai ke As-Sabur tersebut, yang 99 tersebut, sebenarnya nama Allah itu banyak dia. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sampai As-Sabur itu juga nama. Setiap-tiap nama itu pasti punya pemiliknya. Siapa pemilik nama tersebut? Nah, pemilik nama itulah sebenarnya seharusnya yang kita sembah tersebut. Karena banyak hari ini umat Islam menyembah nama, bukan menyembah yang punya nama. Maka itu ibadah yang diiringkan antara syariat dengan hakikat dalam rangka untuk menembus kepada yang punya nama tersebut. Maka itu insya Allah, kalau misalnya Bapak Ibu paham dari mulai syahadat dulu sampai zakat saja, sebenarnya Bapak Ibu sudah ketemu dengan yang punya nama tersebut. Tapi sayangnya kita tidak bisa inten. Jadi saya pun karena memikirnya biar ada percepatan mengaji, maka saya cepatkanlah begitu. Jadi rupanya karena hari ini banyak kita yang sudah terlalu lama hanya berkutat hanya berkutat pada syariat, tapi untuk menangkap yang hakikat ini agak susah dia. Maka itu mesti harus kita ulang balik lagi nanti kajian syahadat, sholat, puasa, zakat, haji tersebut. Maka nanti mudah-mudahan setelah itu kita paham. Ketika nanti pindah ke kitab, ada kitabnya nanti sudah saya siapkan satu kitab, Jaya di Dunia Sempurna dan di Akhirat, Jaya di Dunia Sempurna di Akhirat. Maka kitab inilah sebagai penutup dari kajian kita ini.